Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sedulur semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, selalu dapat keberkahan dari Allah, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala wabah penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Kita semua tahu dalam dunia metafisika, atau gampangnya orang bilang dengan dunia gaib, ya, banyak sesuatu yang terjadi tak masuk akal, ya, karena keberadaannya yang masih dipertanyakan banyak orang, ya, mereka masih menerka-nerka, ya. Selain itu, posisi ilmu gaib di mata sebagian orang sangat dipandang sebelah mata, ya. Saya tidak menyalahkan itu, ya, karena pendapat orang tetap pasti beda-beda, dan meski demikian tidak menutup kemungkinan masih banyak peminat dan percaya akan hal-hal yang sifatnya gaib, ya. Anggapan sebagian orang yang mempercayai itu juga memiliki alasan yang saya katakan itu sama-sama kuat lah, ya, sama-sama bisa dijadikan suatu jawaban begitu. Bukan untuk diperdebatkan, memang perihal percaya atau tidak terkait perkembangan ilmu gaib, ya. Namun saya mempercayai hingga saat ini ancaman berupa ilmu gaib, ya, yaitu seperti ilmu sihir dan ilmu hitam dan lain sebagainya masih kental di lingkungan masyarakat Indonesia, ya. Ilmu hitam atau dalam perdukunan memiliki banyak jenisnya, dan salah satunya yaitu ilmu santet yang sangat fenomenal di telinga masyarakat, ya. Terutama di masyarakat Indonesia itu sangat kental sekali yang namanya ilmu santet, dan dalam beberapa film yang menayangkan tentang adanya santet, ilmu santet, kerap diperlihatkan sebuah penyampaian, ya, penyampaian di mana seseorang itu membenci, ya, kebencian terhadap seseorang yang bertujuan untuk balas dendam. Namun, meski begitu, santet biasanya tidak bisa bergerak sendiri tanpa sebuah benda perantara atau medium, begitu, ya. Santet ini memang harus menggunakan sebuah perantara. Dan apa saja kira-kira benda yang bisa digunakan sebagai media pelancar dalam melancarkan aksi santet atau ingin menyantet seseorang, gitu, ya. Silakan simak videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe, ya, silakan subscribe channel ini dan klik lonceng notifikasinya, ya, klik tombol loncengnya agar Anda semua mendapatkan update video terbaru dari saya, karena akan ada banyak video menarik lainnya yang bisa Anda simak, dan mungkin ini akan bermanfaat untuk diri Anda, begitu, ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Setidaknya ada 5 benda yang digunakan dalam ilmu santet, ya. 5 benda itu, yang pertama, ya, coba saya akan mengambil dari yang lebih sering digunakan, gitu. Benda pertama yang sering digunakan ini sebagai media pelancar santet dan
banyak sekali dikenal orang atau sudah terkenal dengan oh ini media santet begitu. Ya, dialah benda silet ya. Kita sering mendengar kisah orang yang diguna-guna lalu diobati, keluar dari tubuhnya sejenis silet atau memang silet yang utuh keluar begitu. Selain silet juga biasanya paku atau kawat dan sejenisnya itu ya. Kemudian beberapa benda tersebut biasanya dilancarkan secara langsung ke tubuh target untuk merasakan sakit yang berlebihan, sakit yang teramat gitu. Dan biasanya tidak masuk akal di mata ilmu kesehatan gitu, di mata medis ya. Dalam beberapa kasus pasien yang sudah saya tangani ya, yang bahkan sebelumnya berobat ke dokter ya, dan bahkan dinyatakan sehat gitu, namun dalam tubuhnya sangat merasa kesakitan, sangat merasa tidak nyaman. Nah, kemudian yang kedua adalah benda ini yang mungkin tidak terekspos, itu peluru. Kalau Anda pernah mendengar cerita mengenai seseorang yang bisa menancapkan peluru tanpa berdarah, ya, memang benar adanya dalam kajian ilmu hitam ya. Peluru atau timah ya, peluru atau timah panas biasanya digunakan untuk santet yang dilancarkan kepada target ya. Akan tetapi dia tidak terlihat, maksud saya seperti itu, tidak akan terlihat. Efek peluru ini selain terasa perih yang sakit dari dalam, efeknya juga bisa terasa terbakar ya. Tentunya memang di mana peluru tersebut ditancapkan pada tubuh si target, memang menderitanya juga sungguh-sungguh mengerikan, sungguh-sungguh merasa sakit yang teramat begitu. Kemudian yang ketiga adalah santet dengan menggunakan media tanah kuburan. Tanah kuburan juga biasanya digunakan sebagai perantara ilmu santet, pelancar ilmu santet begitu ya. Pada beberapa kasus tanah kuburan ya biasanya dibungkus menggunakan potongan kain mori atau yang sering dikenal dengan kain kafan dan dikirim pada malam hari. Pada proses pengiriman santet jenis ini biasanya terlihat seperti bola api ya. Dia bola api yang terbang, dia bola api yang besar atau sering disebut juga dengan banaspati. Ini salah satu makhluk yang bisa dikatakan pengirim santet gitu. Efek dari santet jenis ini biasanya ditujukan agar merusak rumah tangga seseorang ya. Rumah tangganya ingin hancur atau ingin dihancurkan, dia mengirimkan sosok banaspati tersebut dan dengan media kain kafan berupa dan diisi tanah kuburan itu, sehingga penghuni rumahnya akan selalu dalam kondisi panas dan emosi yang berkepanjangan, sehingga satu sama lain dia akan adanya konflik ya di dalam rumah tangga. Kemudian yang keempat adalah tulang ayam. Ini jangan dianggap remeh, tulang ayam ya. Bagi yang memiliki usaha kuliner atau mungkin bagi yang memiliki usaha restoran makanan, wajib hati-hati. Jika menemukan potongan tulang ayam yang biasanya terbungkus kain kafan ya, jangan kamu anggap remeh tulang ayam yang terbungkus kain kafan ini adalah sebuah sampah. Bukan. Meskipun tulang ayam terlihat seperti sampah bagi sebagian orang normal ya, ini adalah sebuah tulang ayam yang dibungkus oleh kain mori. Ini yang dilihat seorang orang normal ya. Bagi dunia perdukunan, benda ini biasanya digunakan sebagai media santet ya.
Jadi perlu diwaspadai tulang ayam yang dibungkus dengan kain mori, ya, yang tujuannya untuk menghancurkan bisnis makanan agar si target tidak memiliki pembeli atau tidak laris. Begitu. Ya, ini memang sedikit samar begitu ya tindakan yang ini menggunakan tulang ayam. Dan yang kelima, lebih samar lagi adalah menggunakan kuku dan rambut. Ya, kalau Anda pernah mendengar santet gantung jodoh, santet gantung jodoh, santet pisah jodoh, maka media yang banyak digunakan adalah kuku dan rambut. Ya, karena apa? Selain bisa memisahkan jodoh seseorang, dan pernah saya menjumpai yang benar-benar keterlaluan, yaitu menggunakan rambut kemaluan. Ini sudah sungguh sangat melanggar sekali begitu ya. Target yang terkena santet ini susah sekali mendapatkan jodoh. Ya, jadi kalaupun menjalin sebuah hubungan, dirinya pun akan selalu kandas di tengah jalan. Nah, itulah 5 benda yang biasanya digunakan untuk mengirim santet, ya, santet berilmu hitam. Semoga apa yang saya sampaikan, saya utarakan kepada Anda semua ini semakin menambah wawasan Anda, semakin menambah rasa peduli Anda terhadap sesama, dan semakin membuat kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dan selalu waspada. Ya, jangan sampai kita berbuat atau kita menzalimi seseorang, gitu, agar terhindar dari yang namanya kebencian dari seseorang. Bagi sedulur semua yang ingin menghilangkan atau mencegah pengaruh santet, bisa melakukan terapi spiritual, ya, yang saya sediakan dengan metode totok energi, ya, dengan metode totok energi yang saya ajarkan nantinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sedulur semua, insya Allah bisa sehat jasmani dan rohani, amin. Ya, bagaimana caranya untuk bisa mengikuti terapi spiritual totok energi? Silakan konsultasikan masalah Anda, ya, dengan cara klik tautan yang ada di kolom deskripsi. Nanti langsung bisa terhubung dengan saya, gitu. Dan chat WA-nya, ya, chat WA-nya pun juga akan terhubung dengan saya. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video saya kali ini dan menyimaknya sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum.